Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Hah? Apa yang terjadi, Kak? Aku merasakan gelombang kekuatan. Liu Chenhao, yang selalu membantu membawa barang bawaan, langsung penuh energi. Cheng Jinwu mengaitkan bibirnya dengan puas. Belajar hal baik lainnya. Dalam pertempuran selanjutnya, meskipun tidak ada pemburu penyembuh, Anda dapat menggunakan metode ini untuk menyembuhkan yang terluka. Pasti akan sangat berguna nantinya. Jika kamu lelah, katakan saja padaku. Aku punya lebih banyak. Seong Jinwu tidak memberinya ini untuk bersenang-senang. Jika orang yang membawa barang bawaan tidak memiliki kekuatan, itu akan memperlambat kecepatan berburu, dan pada akhirnya akan menjadi dirinya sendiri yang menderita. Meskipun Cheng Jinwu punya rencananya sendiri, Liu Chenhao sama sekali tidak berpikir demikian. Kakak. Ayo pergi. Memikirkan aura Cheng Jinwu yang mengalahkan 100 dan meluangkan waktu untuk menjaga dirinya sendiri, mata Liu Chenhao langsung memerah, dan dia buru-buru mengikuti di belakang Cheng Xiaowu. Hari ketiga. Tolong terima ini, saudara. Liu Chenhao membolak-balik tas peralatan, mengeluarkan buku tabungan dan menyerahkannya kepada Cheng Xiaoyu. Apa ini? Ini adalah uang yang saya dapat dari menjual kristal ajaib dalam 2 hari terakhir, saudara. Lalu mengapa Anda tidak mengatakannya terlebih dahulu? Alih-alih memberikannya kepada diri Anda sendiri di penjara bawah tanah yang penuh dengan monster ini, Cheng Jinwu merasa sedikit tidak puas. Tapi ketidakpuasan hanya sesaat. Mata Cheng Jinwu membelalak. 3,5 juta? Ketika saya membuka buku tabungan, saya menemukan ada sekitar 3,5 juta di dalamnya. Apakah kamu akan memberiku semua uang yang kamu dapatkan untuk tongkat sihir itu? Liu Chenhao mengangguk. Ya, saudaraku. Aku tidak datang untuk menyerbu ruang bawah tanah untuk mendapatkan uang. Dan kamu, saudaraku, menyelesaikan semua monster ini sendiri. Jadi bagaimana aku bisa memiliki keberanian untuk mengambil uangnya? Liu Chenhao menunggu pujian Cheng Jinwu seperti anak kecil yang telah melakukan perbuatan baik. Sungguh anak ini? Hanya beberapa hari kemudian, sikap Liu Chenhao berubah 180 derajat. Jika dulu dia memberi orang perasaan bahwa dia bersikeras mengikuti meskipun dia takut, sekarang dia seperti seorang adik laki-laki yang menghormati kakak laki-lakinya dari lubuk hatinya. Melihatnya seperti ini, dia cukup imut. Cheng Jinwu mengaitkan bibirnya. Apakah kamu benar-benar ingin memberikannya kepadaku? Aku, Liu Chenhao, jelas bukan tipe orang yang tidak mengatakan apa-apa, kakak. Cheng Jinwu tersenyum dan mengguncang buku tabungan itu. Mengerti? Terima kasih. Terima kasih saudara. Liu Chenhao membungkuk dalam-dalam. Dengan cara ini, saya tidak tahu siapa yang menerimanya. Pada saat yang sama, di depan portal. Para pemain sekali lagi diminta menunggu di sini. Setelah Kapten Liu Chenhao dan asisten Cheng Xiaoyu memasuki portal, anggota tim berkumpul berpasangan dan bertiga untuk mengobrol. Dan ketika orang menyatukannya, tentu saja sosok kartu remi sangat diperlukan. Teks aslinya menggunakan, yang merupakan permainan kartu Korea. Ada 5 orang duduk di sekitar sini. Berapa kali ini pertama kalinya? Aku memikirkannya 3 kali sehari sebelum kemarin, 2 kali kemarin, dan 2 kali hari ini. Ini sudah yang ke-7 kalinya. Apakah tidak apa-apa menyerbu penjara bawah tanah dengan kecepatan seperti ini? Secara umum, setelah menyerbu penjara bawah tanah, bukankah kamu selalu beristirahat selama seminggu? Kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Mereka bahkan tidak berkeringat setiap kali keluar, dan kami mendapat $20.000 setiap kali. Jadi mengapa tidak melakukannya? Sekarang giliranmu. Ah, bagus. Memang, bahkan dalam perburuan dengan intensitas tinggi, Cheng Xiaoyu dan Liu Chenhao tidak pernah menunjukkan sedikit pun kelelahan. Para pemburu tidak tahu bahwa ini semua adalah efek dari ramuan penyembuh. Ternyata 19 perburuan telah disepakati, dan sekarang sepertiganya telah berlalu. Setelah beberapa saat, Cheng Xiaoyu dan Liu Chenhao berlari keluar dari portal. Ah, Kapten dan yang lainnya sudah keluar. Ayo bangun. Para pemburu mulai merapikan. Bersihkan barang-barangmu di sana. Bangunkan semua orang yang masih tidur di sana,
dan periksa apakah ada yang tertinggal. Para pemburu bergerak secara metodis. Para pemburu yang baru bangun juga tiba-tiba berdiri, bersiap untuk pergi ke lokasi selanjutnya. Ayo pergi. Setiap orang secara bertahap menjadi terbiasa dengan metode operasi khusus dari tim penyerang ini. Kantor Persekutuan Harimau Putih di dekatnya. Seorang Haomin, kepala bagian manajemen kedua, kehilangan kesabaran di pagi hari. Ketua tim Hi. Kita akan mulai melatih rekrutan baru besok, kenapa kita belum membuat janji untuk pelabuhan teleportasi? Ketua tim Hi dengan cepat menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Tidak, aku minta maaf, kepala seksi. Semua portal tingkat C terdekat direnggut segera setelah mereka muncul. Apa? Tidak, kenapa kamu tidak membayar lebih banyak uang dan meminta seseorang untuk membantumu? Apakah asosiasi kita tidak punya uang, atau tidak ada orang? Apa masalahnya? Aku ingin melakukan hal yang sama, tapi... Menurutmu apa yang kamu lakukan dengan benar? Beraninya kamu berdebat. Di bawah raungan marahan Haomin, staf Departemen Manajemen kedua bahkan tidak berani melampiaskan amarah mereka. Seorang Haomin sudah lama tidak marah seperti ini. Di mana Persekutuan Harimau Putih? Serikat Harimau Putih adalah salah satu dari 5 serikat pemburu utama di negara Haji. Karena itu, kekuatan stafnya juga luar biasa. Hikize juga merupakan bawahan yang luar biasa yang tidak pernah melakukan kesalahan dalam pekerjaannya setelah bergabung dengan asosiasi. Tapi dia tidak membuat janji untuk portal C-level untuk melatih pemula. Ini bukan kesalahan kecil. Berbeda dengan seksi manajemen pertama, seksi manajemen kedua di bawah tanggung jawab Kepala Seksi An Haomin bertanggung jawab atas seleksi dan pelatihan serikat pekerja pendatang baru. Seksi, Kepala Seksi, tolong lihat ini. Hikize menyerahkan laptop itu kepada An Haomin. Kamu benar-benar? Seorang Haomin, yang baru saja akan meneriakinya, melihat angka-angka di layar komputer dan sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya dari telinga ke telinga. 1,1 juta? Bagaimana mungkin seseorang menghabiskan 1,1 juta hanya untuk memesan ruang bawah tanah tingkat C? Bab 39 An Haomin dan Hikize. Seorang Haomin tidak bisa berkata apa-apa karena terkejut. Dari ruang bawah tanah tingkat C, Anda hanya bisa mendapatkan paling banyak 1 juta, tetapi seseorang akan menggunakan 1,1 juta untuk memesan ruang bawah tanah tingkat C. Ini benar-benar kehilangan semangka dan mengambil biji wijen. Sebenarnya, awalnya hanya $50, tetapi ketika saya mengatakan kami akan mengeluarkan setengah juta, mereka memasukkan 1,1 juta. Anggaran White Tiger Guild untuk portal C-level adalah 1 juta. Dengan cara ini, An Haomin dapat memahami kesulitan Hikize. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Seorang Haomin mengetuk keyboard dengan cepat. Hasil pencarian ditampilkan di layar komputer sekaligus. Seperti yang dikatakan Hikize, tim penyerang mencadangkan semua port teleportasi di sekitarnya dengan kecepatan yang mencengangkan dan dengan harga yang mencengangkan. Bagaimana mungkin orang gila ini? Area ini berada di bawah yurisdiksi White Tiger Guild. Seorang Haomin berpikir bahwa orang-orang ini seharusnya memprovokasi White Tiger Guild. Tidak, seharusnya tidak seperti ini. Tidak ada yang akan memprovokasi White Tiger Guild dengan cara yang begitu mencolok. Bahkan jika serikat pekerja lain di 5 guild besar menghadapi Persekutuan Harimau Putih secara langsung, mereka akan menderita konsekuensi serius. Bukan serikat? Siapa itu dan untuk apa? Seorang Haomin menelan, dan memanggil informasi dari anggota tim penyerang. Nama kaptennya adalah Liu Chenhao. Apakah kamu belum pernah mendengarnya? Pekerjaan utama Haomin adalah menemukan beberapa anggota serikat baru yang cakap. Jadi secara umum, selama pemburunya sedikit terkenal, tidak ada seorang pun yang tidak diketahui oleh An Haomin. Tapi An Haomin tidak tahu nama Liu Chenhao. Seorang Haomin memutar mouse, ingin melihat apakah ada pemburu yang lebih dia kenal. Hanya satu. Seorang Haomin menemukan nama yang sangat familiar. Cheng Jinwoo. Seorang Haomin tiba-tiba teringat insiden penjara bawah tanah ganda yang memicu diskusi panas beberapa waktu lalu. Pada saat itu, Persekutuan Harimau Putih yang membantu asosiasi tersebut. Pemimpin grup Hi, apakah kamu ingat insiden penjara bawah tanah ganda yang kita ikuti 2 bulan lalu? Yah, aku ingat. Kami tidak melihat monster apapun ketika kami tiba di tempat kejadian, hanya 1 orang yang selamat yang ditemukan.
Siapa nama pria itu? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.